Allah tabaraka wa taala, sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, tadi ini ada orangnya kan yang mendengar? Ustazah Alia, mohon kalau ada yang Ustazah Rita juga ada ya, kalau ada yang admit, yang ada masuk mohon di admit. Baik, mohon maaf tadi sedikit ngobrol dengan pemilik Bumi Langit. Sudah ada yang tahu Bumi Langit belum? Ini cerita nggak apa-apa ya di daurah kita. Jadi Bumi Langit ini pendirinya namanya Pak Iskandar Wawuruntu ya, bisa dicari di Google ya. Pengen menerapkan kehidupan Islami di kehidupan sehari-hari ya, sehingga tadi beberapa hal sangat penting sehingga ditunda tadi. Tapi enggak apa-apa. Ala kulli hal kita lanjut materi yang kemarin. Kira-kira ada yang ditanyakan? Semua ditanyakan Ustaz. Oh iya, siap. Kita sudah Rasul Usmani 1. Ustaz Hamidah sudah ketemu? Tentang hadfu alif at-tasniyah. Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Ya. Ini referensinya ini sudah saya taruh ini, nunggu Ustaz Hamidah ini. Kalau ternyata ketemu contohnya, kita ketok palu, PDF, nanti kita buat PDF, saya sebar lagi ke peserta ya, karena kemarin kan katanya belum lengkap. Baik, berarti pending dulu nggih, alif tasniyah. Saya juga belum ketemu masalahnya. Kemudian Rasul Usmani yang kedua. Kemarin ada yang ditanyakan tentang kaidah Hamzah. Ini harus diulang-ulang ya. Jadi memang urusan sama Pak Hamzah itu ribetnya luar biasa. Jadi lagi itu mensosokkan Hamzah ya. Itu dalam bab apapun kita bicara, misalnya qiraat itu Hamzah itu panjang cerita. Kemudian Rasul Usmani ya apalagi. Kemudian mat ya, mat kalau sudah ketemu Hamzah itu beda cerita lagi ya, apalagi kalau di waqaf terakhirnya Hamzah, nah, itu juga beda cerita ya. Ala kulli hal Hamzah butuh perhatian ya, tapi insya Allah dari apa yang kita bahas mudah-mudahan cukup bisa mencerahkan. Coba Ustadzah bisa menerangkan pertemuan kemarin tentang Hamzah. Salah satu boleh, salah dua boleh. Ringkasan kaidah Hamzah. Halo, halo. Kok nggak ada yang bersuara? Ditutup semua ya. Boleh Ustadzah, yang Ustadzah Rita boleh? Nggak keluar suara. Ustadzah Alia? Nggak apa-apa, kita ulang-ulang ya. Kalau belum difahami, siap kita ulang, nggak masalah. Saya Ustadz. Nggih. Ustadzah yang nggih. Silakan ringkasan kaidah Hamzah. Dari catatan Ustadzah nggih. Boleh. Ringkasan baca di slide. Oke. Ringkasan kaidah Hamzah. Jika Hamzah sukun, maka sesuai harokat huruf sebelumnya dengan ada pengecualian. Benar ya Ustaz? Yeah. Terkadang Hamzah tidak ada rumah. Seperti ja'a. Kemudian jika berharokat di awal kalimat ditulis dengan alif secara mutlak. Alhamdulillah, siap. Jika di tengah ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya dengan ada pengecualian. Jika di tengah ditulis sesuai harokatnya atau sebelumnya? Oh, jika di tengah ditulis sesuai harokatnya. Iya. Ya, kalau harokatnya berarti harokat Hamzah, ya. Jadi harus membedakan antara harokat huruf sebelumnya atau harokat Hamzah sendiri. Hamzahnya. Oke, baik Ustaz. Jika di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya dengan ada pengecualian.
Ya beda ya. Kalau yang di tengah tadi ditulis dengan harokat dirinya hamzah ya. Oke, baik Ustaz. Kalau di akhir ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Oke. Harus ingat-ingat, ya. Kalau di akhir berarti sebelumnya, kalau di tengah dirinya. Oke. Oke. Jika huruf sebelumnya sukun, maka hamzah tidak ada rumahnya. Benar tuh. Jika huruf sebelumnya sukun, nggak punya rumah dengan ada pengecualian. Ini yang berharokat di awal, di tengah atau di akhir? Yang sukun ini jika huruf sebelumnya sukun, maka hamzah huruf sebelum hamzah, Ustaz. Sebentar. Ini hamzahnya di tengah apa di akhir? Ini hamzahnya, aduh catatan saya nggak cukup, nggak lengkap berarti Ustaz. Nggak apa-apa. Ini pemahaman aja ya. Ini kita kalau pertama kan sukun udah beres ya kan. Kemudian ketika berharokat baru di bawahnya kan sukun dan berharokat ya kan. Sukun udah beres. Kemudian tinggal berharokat. Nah berharokat itu bisa di awal, bisa tengah, bisa di akhir ya kan? Iya betul. Oke. Jika di awal maka ditulis secara dengan alif, dah beres. Harokat hamzah berharokat di awal, beres. Sekarang di tengah. Oke. Di tengah ditulis sesuai harokatnya. Dah beres di tengah, ya kan? Nah, sekarang di akhir. Ya, di akhir ditulis ini yang harokat hamzah berharokat tapi di akhir ya. Ditulis sesuai harokat sebelumnya. Ya kan? Nah, jika sebelumnya sukun, nah ini berarti di akhir atau di tengah? Di tengah. Di akhir ya, Ustaz? Di akhir, ya di akhir. Oke. Di akhir, oke. Jika dia di akhir, kemudian sebelumnya sukun, dia nggak punya rumah. Seperti ja'a tadi juga, Ustaz? Ya itu makanya itu termasuk ja'a itu apa kasusnya di ja'a. Baik, Ustaz. Kemudian hamzah kotok. Oke, silakan. Jika di awal kata ditulis dengan alif secara mutlak. Oke, udah beres. Jika di tengah kata kemungkinan bisa sukun atau berharokat. Oke. Dua saja ya, Ustaz ya. Ini mulai detail ya. Detail dari tadi kan kesimpulan kan ringkasannya, ini detailnya ya. Oke, lanjut. Hamzah di tengah kata. Yang A, hamzah sukun jika sebelumnya berharokat. Contohnya sa'tum. Harokat sebelumnya berpengaruh untuk rumah hamzah. Yang B, hamzah berharokat. Nomor 1, sebelumnya sukun, ditulis sesuai harokatnya. Terkadang ada kondisi. Benar nggak, Ustaz? Ada kondisi hamzah tanpa rumah. Hamzah tanpa rumah. Ya. Kalau hamzah berharokat, nah sebelum hamzah tersebut ada huruf sukun, maka ditulis sesuai harokatnya hamzah. Ya. Kan kalau ditulis sesuai huruf sebelumnya, nah sebelumnya kan sukun. Nah sukun itu kan nggak jelas. Ya, maka dia ditulis sesuai harokat hamzahnya itu sendiri. Berarti alif ya, Ustaz? Itu tergantung harokatnya hamzah. Oke. Baik. Gak apa-apa, ini seru ya. Serunya saya dulu tuh diterangin Kiai itu apa ini Kak Udeng. Apalagi kalau kemudian ingat masalah di rumah gitu ya. Udah ngeblank. Betul fokus. Sebelumnya sukun berarti huruf sebelum hamzah sukun ya, Ustaz ya? Iya. Ini ada hamzah di tengah kata, dia berharokat. Ya, sebelumnya sukun. Oke, baik Ustaz.
Hamzah di tengah kata sebelumnya berharokat. Hamzah di tengah kata sebelumnya berharokat. Hamzah berharokat sebelumnya berharokat. Catatan saya bingung. Oke, yang nomor 2, Ustaz. Jika Hamzah berharokat fathah. Nah, oke, saya baca screen aja, Ustaz. Hamzah berharokat. Satu, sebelumnya sukun ditulis sesuai harokatnya. Ustadz nggak ada ya? Assalamualaikum. Cek, cek. Ya Allah. Mohon maaf tiba-tiba menghilang. Tadi sampai mana, Ustaz? Tadi sampai Hamzah berharokat. Anjay. Ya. Pelan-pelan kita ulang-ulang enggak apa-apa ya, khusus untuk bab Hamzah ini ya. Sampai semua bisa nangkep ya, minimal ketika kita ketemu sesuatu tuh tek-tek dapat gitu ya. Oke. Silakan Ustaz. Sampai Hamzah berharokat, dia sebelumnya bisa sukun, sebelumnya bisa berharokat, gitu kan? Iya. Oke. Kalau Hamzahnya berharokat ini sebelumnya sukun, ya dia ditulis sesuai harokatnya Hamzah itu sendiri. Gitu ya. Yes. Kecuali kondisi tertentu Hamzahnya tanpa rumah. Ya. Udah clear ya, Hamzah berharokat sebelumnya sukun. Nah, sekarang Hamzah berharokat sebelumnya berharokat juga. Apa yang terjadi? Silakan Ustaz. Hamzah berharokat fathah sebelumnya berharokat, maka ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya, kecuali untuk menghindari 2 alif. Ya, ya. Jadi kenapa ja'a di situ? Maaf, itu sukun ya sebelumnya. Misalnya apa? Ma'abah kemarin Ustaz. Ya, ma'abah gitu ya. Ma'abah.
Nah, di situ ada alif double kan? Ma harokatnya fathah, hamzah berharokatnya fathah. Nah, menurut kaidah dia ngikutin fathah, berarti harusnya alif. Tapi setelah hamzah ada alif juga, maka dikorbankanlah hamzah menjadi tanpa rumah. Oke, bagus. Lanjut, Ustaz, silakan. Hamzah berharokat kasroh. Setelah Nah, jika jadi hamzah berharokat itu ternyata hamzahnya sendiri bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah ya. ya Ustaz. Oke ya. Nah, masing-masing ada rincian. Kalau hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya ada berharokat, maka dia ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Berikutnya, kalau hamzahnya kasroh, ya sebelumnya ya adalah fathah atau domah, maka gimana? Silakan sudah. Jika hamzah kasroh setelah fathah atau domah, maka ditulis dengan ya. Oke, siap. Ya, jadi nggak peduli ya. Hamzah kasroh itu mau sebelumnya fathah maupun domah, dia nggak peduli. Dia selalu ditulis dengan kasroh. Ditulis dengan ya. Iya, ya dengan sesuai dengan harokat dia sendiri kasroh, maka ya. Oke, siap. Bagus. Lanjut, Sada. Jika hamzah dhammah, maka setelah fathah atau jika hamzah dhammah setelah fathah atau dhammah, maka ditulis dengan waw. Iya. Bila setelah hamzah ada waw juga, maka di sini pengecualian ya Ustaz. Iya. Maka ada dua pendapat. Oh, ada dua pendapat ya Ustaz. Iya. Kalau ada double waw, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tetap ditulis pakai rumah waw, mengatakan nggak ada rumahnya, dan itu lebih tepat. Oke, dah? Ya Ustaz. Oke, lanjut. Setelah. Hamzah di akhir kata. Belum habis ya Ustaz? Satu lagi. Tadi fathah sudah, hamzah kasroh sudah, sekarang hamzah domah. Hamzah dhammah. Jika hamzah dhammah sebelumnya kasroh, maka ditulis dengan ya. Iya. Hamzah dhammah sebelumnya kasroh ditulis dengan ya. Sanukri'ukum. Ri'uka. Bukan. Dia hamzahnya domah. Hamzahnya dhammah. Oke, sanukri'uka nggih. Sanukri'uka. Oke. Oke, lanjut. Sekarang hamzah di akhir, silakan. Hamzah di akhir kemarin belum selesai, belum habis. Oh, sudah keburu habis hamzah di akhir sekarang ya. Iya, baik. Sebentar, coba kita coret-coret tanpa ngeliat slide nggih. Tolong saya dibimbing nggih. Kita murojaah dengan pakai coret-coret. Jadi, bahas Pak Hamzah. Ya, Pak Hamzah itu set. Ini Hamzah ya. Kita bahas nih Pak Hamzah. Nah, Pak Hamzah ini bisa terletak di mana? Di awal, di tengah atau di akhir. Bisa di tengah, bisa juga di akhir. Yang paling gampang apa? Kalau di awal pasti apa? Alif. Alif. Ya. Dia nggak pernah terima huruf yang lain. Oke. Sekarang kita bahas hamzah di tengah. Oke, di tengah ini ada dua. Dia sukun. Kemungkinan berikutnya dia berharokat. Nah, clear nggih? Nah, ya. Kalau sukun diapakan sudah? Sukun. Kalau dia sukun, kaidahnya apa? Dia hamzah di tengah, tapi dia sukun.
Ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Iya. Kan nggak mungkin dia ditulis sesuai dengan harokat dirinya sendiri. Kan dia sukun. Sukun itu apa itu kan? Kalau alif, kalau fathah alif, kalau kasroh ya, kalau domah wow kan gitu. Nah, hamzah kalau dia posisinya di tengah, kemudian dia sukun, maka dia ditulis sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, tulis ya, kayak biru aja ya. Sebelumnya, ini pengaruh ini sebelumnya. Sebelumnya. Dah gini aja ya. Oke. Baik, sekarang kalau dia hamzah, dia di tengah, dia berharokat. Ada berapa kemungkinan? Ada 3. 3. Dia bisa fathah, dia bisa kasroh, atau domah. Dia bisa domah. Oke. Nah, kalau dia fathah, Ustazah, di tengah, dia harokatnya fathah, dia apakan? Dengan alif, Ustaz. Ya. Betul, alif? Ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Kecuali apabila ada 2 alif, maka tidak punya rumah. Oke, sebelumnya. Pengaruh nih. Ya, sebelumnya. Nanti ada pengecualian ya. Kecuali. Ada kecuali lah pokoknya di sini. Oke, nggak usah dibahas kecuali. Pokoknya kalau dia ada hamzah di tengah dan dia berharokat fathah, maka harokat sebelumnya itu berpengaruh. Ya, coba kita tengok-tengok. Jika hamzahnya berharokat fathah, sebelumnya huruf berharokat. Nah, syaratnya sebelumnya harus berharokat juga, Ustazah. Ya. Sebab nanti ada harokat hamzah sebelumnya sukun. Diapakan tuh? Sesuai baris hamzah. Ya, ini yang barusan dibahas, Ustaz. Ditulis sesuai harokat dirinya sendiri. Berarti masih ada yang kelewat. Jika dia hamzah tengah, dia berharokat. Berharokat itu dia bisa sebelumnya sukun. Sebelumnya dulu ini. Hapus dulu ya, mohon maaf. Ini ada yang Ini kalau bisa Ustazah bikin ini ya, bikin kayak gini sendiri ya, supaya hasil coretan sendiri itu nanti kalau misalkan menemukan kayak gini kan, kok ada yang janggal, ada yang hilang nih, ya kan? Nanti kita bisa tahu apa yang kok ada yang aneh, nanti bisa merujuk lagi. Nah itulah nanti ilmunya melekat di situ. Oke, dia berharokat punya 2 kemungkinan, ya kan? Kemungkinannya sebelumnya sukun, ya kan? Sebelumnya sukun. Ya. Di sini kemungkinan 2, sebelumnya apa? Berharokat. Berharokat. Oke. Kita bahas lagi. Yang sebelumnya sukun. Kalau sebelum sukun, dia ditulis dengan apa? Sesuai huruf sebelumnya. Sebelumnya sukun kok. Sebelumnya sukun. Sesuai harokat hamzah. Iya, sesuai harokat hamzah. Wong sebelumnya sukun, nanti sebelumnya sukun, harokat sebelumnya sukun, bingung lagi. Ya, clear ya? Nah, sekarang sudah clear ya? Sesuai harokatnya hamzah. Oke, nah bagaimana kalau dia sebelumnya hamzah berharokat itu harokat juga? Ada 3 kemungkinan. Ya kan? Set. Nah, ini.
Ya, kita lihat, tengok lagi slide-nya. Nah, hamzah berharokat. Kalau sebelumnya sukun udah clear, ya. Sesuai harokatnya, kecuali nanti ada kondisi tanpa rumah. Oke. Nah, kalau sebelumnya berharokat, maka cek dulu harokatnya hamzahnya apa, terus huruf sebelumnya harokatnya apa, gitu. Ya. Sampai sini nangkep? Nah, kalau dia sebelumnya berharokat, maka dia kemungkinannya harokat hamzahnya itu harokatnya apa, ya kan? Terus huruf sebelumnya, kita taruhnya huruf sebelumnya itu gini aja ya. Nah, huruf sebelumnya ini harokatnya apa? Nangkep nggak kira-kira? Ya. Ya, harokat hamzahnya apa? Kemudian huruf sebelumnya apa? Nah, sekarang kita pastikan nih. Oke. Nah, harokat hamzahnya fathah. Harokat hamzahnya fathah. Sebelumnya bisa apa? Bisa fathah, kasroh, dhamma. Fathah, kasroh, dhamma. Ya. Terus yang kita bahas sekarang? Yang bahas sekarang. Jika hamzahnya fathah, sebelumnya huruf berharokat. Ya, berharokat tadi bisa 3 macam ya. Di sini bisa fathah, kasroh maupun dhamma. Nah, kalau seperti ini, hamzahnya ditulis apa? Dengan alif. Kita lihat. Maka ditulis sesuai harokat huruf sebelumnya. Tuh. Nangkap? Iya. Ya. Maka yang seperti ini harokat sebelumnya. Harokat nggak muat nanti kita bawahnya aja. Harokat sebelumnya. Ya, jadi ini menentukan ini ya. Ini tuh menentukan ketika hamzahnya adalah fathah. Oke, lanjut. Berikutnya, kalau hamzahnya kasroh. Huruf sebelumnya apa? Fathah atau dhamma? Ya, fathah. Ya, fathah atau dhamma. Maka kaidahnya apa? Hamzahnya iya. Ya, dia nggak peduli ya. Maka dia ditulisnya dengan ditulis ya. Nah, yang ketiga, kalau hamzahnya dhamma. Hamzahnya dhamma ada 2 ini. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma, maka ditulis dengan wawu. Kalau sebelumnya fathah atau dhamma, maka ditulis dengan wawu. Ditulis wawu. Nah, ada yang ketinggalan enggak? Jika setelahnya wawu, ada 2 pendapat. Oh iya, ini ada pengecualian sedikit nih. Ya. Kalau di sini ada double waw, maka 2 pendapat kan? Dua. Ada yang apa? Ditulis waw, ada yang tanpa rumah. Yang lebih tepat mana? Tanpa rumah. Tanpa rumah. Nah,
Coba Ustazah, sekarang beri saya contoh. Yang hamzah fathah sebelumnya fathah kasrah atau dhamma. Contohnya apa? Kata-katanya. Sebelumnya. Ini yang pertama ya Ustaz. Nggih. Itu kemarin contohnya sa'alu fi'atin. Sa'alu. Bentar, sa'alu tulisannya sa'alu. Ini kan? Dhamma ini fathah. Oke. Terus ini fathah, maka ditulis dengan alif. Udah beres. Sekarang contoh yang kedua. Kalau dia kasroh ditulis ya. Fi'atin. Contohnya Fi'atin. Nggih. Fi dia kasroh, hamzahnya di sini berarti ya. Loh, bukannya hamzahnya kasroh, sudah. Jika hamzah berharokat fathah, Su'ilat. Nah, ini kan masih yang pertama kan Ustaz? Oh, ini contoh pertama. Yang contoh yang sa'alu, mirip sa'alu. ya. Oh, nggih, ya. Berarti sa'alu di bawahnya ya. Contoh di bawahnya yang lain adalah fi'atin. Nggih, betul. Fi'atin. Yu'ayyidu yang sebelumnya dhamma. Contoh yang lain yu'ayyidu karena dia dhammah ditulis dengan waw dong. Iya. Oh ya. Yu'ayyidu. Nah, gini ya. Ini nangkring dhammah di sini yu'ayyidu. Oke. Nah, beres. Yang pertama. Nah, sekarang hamzahnya kasroh. Belum beres Ustadz, ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Maaf. Oh, pengecualian ya. Maaf, Anda dikecualikan. Maaf. Gini ya. Iya Ustadz. Ya. Pas banget. Ya, maaf. Maaf. Oke. Kenapa dikecualikan? Karena ada dua alif. Dua alif. Ya. Nggak boleh ada dua alif ya. Dan sebenarnya nanti ada kasus nggak boleh dua alif dalam satu kata, nggak boleh. Dua waw dalam satu kata juga nggak boleh. Dua ya dalam satu kata juga nggak boleh. Kecuali gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau kita bicara rasem itu ada kaedah, usul, ada pengecualian, ada pengecualiannya. Jadi kita harus melebarkan dada ya untuk menerima maaf. Oke ya. Nah, lanjut. Sekarang hamzah kasroh. Kita bahas hamzah di tengah kata, dia berharokat, sebelumnya berharokat juga, dan hamzahnya kasroh. Ditulis ya. Contoh. Ya isu. Ya isu. Begini. Yang mana tulisannya? Iya. Ya isu. Ya, dia nggak peduli harokatnya apa ya. Kalau dia kasroh, sudah. Oke. Contoh yang lain, udah cukup ini. Satu. Su'ilat bisa. Oh, yes. Su'ilat. Berarti kalau hamzah kasroh tidak mungkin sebelumnya iya. Ada. Su'ilat. Ya, kita catatan tadi. Hamzah kasroh sebelumnya tidak mungkin kasroh. Tapi ada tuh kayaknya enggak ada. Bari'ikum. Coba kita. Hamzah kasroh setelahnya fathah atau dhammah. Ya isu su'ilat bari'ikum. Wa in kanat al-hamzatu maksurah ba'da fathin aw dhammin aw kasrin. Oh, kasrinnya ketinggalan Ustaz, iya kan? Itu. Untung ada ustazah. Tuh kan? Atau kasro.
Nah, kayak gini ya, ini kan penting nih. Ya, di sini tidak akan didapat kecuali dengan pengalaman. Ya. Baik, nah. Jadi di sini termasuk apa? Kasroh juga ya. Sama ya, berarti yang fathah maupun yang kasroh sama ya. Sama. Ditulis ya. Nah, di sini berarti bariikum. Bariikum gini. Oh iya, pakai iya. Banyak panjang. Panjang Ustaz. Pakai alif atau pakai tanda baca? Pakai alif. Pakai alif ya. Bariikum. Gini tulisannya? Iya. Ya. Bariikum. Nah, beres. Ya, tuh kan kita menemukan kan satu yang ketinggalan ternyata kasroh. Nah, sekarang jika hamzahnya domah, sebelumnya fathah dan domah, kasrohnya masuk nggak? Oh, Kita lihat. tidak masuk. Karena tidak mungkin sebelumnya kasroh. Tunggu sebentar. Wa in kanat matmumatan ba'da fath ad-dhammin kutibat ala wawin taqra'uhu. Fa in kan ba'da wawin. Ada Ustaz, ada. Itu nanti lain poin. Wa in kana matmumatan ba'da kasrin. Oh, nggih. Hamzah sebelumnya kasroh ditulis ya. Oke. Berarti udah ketulis belum di sini? Tapi catatan saya ada. Oh, halaman setelahnya Ustaz. Oh iya, betul. Iya. Ya, jadi ini ada percabangan ya. Sebentar. Kalau sebelumnya fathah dan domah, dia ditulis waw. Kalau sebelumnya kasroh ditulis ya, gitu ya? Iya. Oh, berarti beda ini. Berarti yang ini mencabang jadi dua ya? Iya. Nggak cukup. Aduh, gimana ini? Tulisannya dikecilin lagi. Nggak bisa dikecilin. Papan tulisannya kagak bisa ini. Oh, tulisnya Maksudnya harus lebih Ke bawah gitu. ya ke bawah lagi ya. Ini kan sudah ada dua pendapat ini. Iya. Terus ternyata juga dua pendapat lagi, catatan lagi ya. Aduh, catatannya ini. Apa tadi? Kalau domah sebelumnya kasroh ya. Ya ini tambahan ya, kecil nyempil di sini ya. Ditulis apa? Tulis ya. Tulis ya. Nah, nyempil di sini. Oke. Kalau dia sebelumnya fathah atau domah ditulis wow. Kalau hamzahnya domah sebelumnya kasroh ditulis ya. Nah, dua ini ya berarti ya. Kita tulis di sini pendapatnya dua. Satu ini. Kemudian kemudian dua ini. Nah, khusus untuk hamzah domah. Udah clear Satang ya? Nyempil beres. Nah, sekarang hamzah di akhir. Belum dibahas nggih? Sedikit. Baru satu. Oke, baik ya. Wa in kanat mutaharrikah wa subiqat bisakinin. Jika dia berharokat dan didahului, al hamzatu al mutatarrifah atau hamzah di akhir takun mutaharrikan aw sakin ya. Jadi hamzah di akhir itu bisa berharokat atau sukun. Ya. Ini Arabnya di sini masalahnya. Jika dia berharokat didahului oleh sukun, maka dia dibikin tanpa rumah. Baik sukunnya itu huruf huruf sehat ya atau huruf ilat. Ya, huruf ilat itu huruf alif waw ya. Dan jika didahului berharokat, kemudian dan dia didahului berharokat, dia ditulis sesuai harokat sebelumnya.
Slide-nya mundur ya Ustaz. Slide-nya mundur itu kayaknya kita double aja deh. Gini caranya. Nah, hamzah di akhir kata sekarang ya. Oke. Hamzah di akhir kata bisa berharokat atau sukun, ya. Jika berharokat dan didahului sukun ditulis tanpa rumah. Kaidah pertama. Kaidah kedua, jika berharokat dan didahului harokat, ditulis sesuai harokat sebelumnya. Yang ketiga, jika hamzahnya sukun, loh kok udah beda, udah nggak berharokat lagi? Iya, berikutnya poinnya. Tulis sesuai harokat sebelumnya. Terus yang ini? Jika dia sukun, kita kan hamzatul sakinah, jika sukun bisa dengan harokat sebelumnya. Udah 3 ini berarti kaidahnya. Ada yang ditanyakan? Kita bahas ya, pakai coret-coretan ya. Coba difahami dulu ya. Ada hamzah di akhir kata, ya kan? Dia bisa berharokat dan dia bisa sukun, ya kan? Sekarang kita bahas dulu yang berharokat. Ya, kalau berharokat maka sebelumnya bisa sukun, bisa harokat, gitu kan? Ya, jika hamzah di akhir berharokat didahului sukun, maka ditulis tanpa rumah. Yang kedua, jika dia berharokat dan didahului harokat juga, maka ditulis sesuai harokat sebelumnya. Oke, yang ketiga, jika hamzahnya sukun sekarang, ya, maka ditulis sesuai harokat sebelumnya. Berarti kalau hamzahnya berharokat, maka dicek dulu harokat sebelumnya apa. Kalau harokat juga, maka ngikut harokat. Kalau sebelum sukun, maka kembali ke harokatnya hamzah. Kalau hamzahnya sukun, maka mengikuti harokat sebelumnya. Nah, kesimpulannya kayak gitu. Nangkep nggak Ustaz? Saya yakin nggak nangkep. Kalau nangkep berarti mukjizat. Jika Saya dulu juga gitu. dan didahului sukun tidak ada rumahnya, Ustaz. Jika berharokat didahului sukun nggak ada rumahnya. Oh iya ternyata ya. Kalau sebelumnya sukun malah nggak ada rumahnya. Oh betul. Itu Ustazah ini yang bagus ya. Terus kalau dia berharokat dibelah harokat maka dipengaruhi oleh harokat sebelumnya. Kalau dia sukun maka sesuai harokat sebelumnya. Nah, dah. Kita praktekkan ya. Coba tolong saya nanti dibimbing. Kita Hamzah di akhir. Letaknya di akhir. Ya, ada berapa kemungkinan dia di akhir? Ada 3. Ada bisa 2? Ada 2. Kok bisa 2, bisa 3, gimana ini? Harus Tergantung kompak, dari semuanya. Kalau di itu jadi dia 2 berharokat atau sukun. Nah, nanti yang harokat dibagi lagi jadi 2 gitu. Nah, gitu ya. Pertama dia harokat. Atau dia sukun. Oke. Kalau dia hamzahnya di akhir dan dia berharokat, maka dicek dulu, ada 2 kan?
Yang pertama Huruf sebelumnya sukun. Sukun. Makan. Sebelumnya sukun. Berarti dia ditulis apa kaidahnya? Kaidahnya tanpa rumah. tanpa rumah. Rumah. Kalau sebelumnya berharokat? Sesuai harokat sebelumnya. Maka ditulis sesuai. Dah, beres. Sekarang hamzah di akhir dan dia sukun. Sama, sesuai huruf sebelumnya. Harokat. Dah, beres berarti ya. Hamzah di akhir, gampang. Oke, contohnya Ustazah. Yang sebelumnya sukun, yang tanpa rumah. Dif, un. Ifun. Ye, contoh lagi yang lain. Juz'un. Juz. Juz. Contoh lagi. Khub'an. Al-khub'an. Al-hob. Hoba. Ya, ada pengecualian nggak di sini? Sementara nggak ada ya. Jangan nyari-nyari masalah ya. Kalau nggak ada masalah, jangan nyari masalah. Oke, lanjut. Kalau dia hamzahnya berharokat, ya di akhir hamzahnya. Kemudian dia sebelumnya harokat juga. Maka sesuai harokat sebelumnya. Contohnya? Belum. Sufaha. Sufaha sebelumnya. Contohnya di sini. Sebelumnya sukun ya, Ustaz? Ini sebelumnya sukun itu. Iya. Contohnya di sini. Ini. Nah, bacanya apa nih? Pada Pasti. Ya, karena huruf sebelumnya apa? Fathah. Hurufnya alif. Harokat sebelumnya alif, maka dia ditulis. Emang ada harokat alif, Ustaz? Kalau sebelumnya fathah, maka dia maka ditulis. ditulis alif. Oh. Ya, Ustaz. Ya, jadi murid harus lebih pintar dari gurunya ya. Oke. Nah, contoh yang lain. Ada kan? Ustazah sudah punya ini kan? Dikirimin ini kan? Khusus. Sudah, Ustaz. Sudah kan? Ya. Contohnya yang lain. Misalnya. Aduh. Kita naikin sedikit. Quran. Kuri'a. Nah, kira-kira kalau ada kita mau nulis kuri'a nih, ya kan? Setelah kita tahu ilmunya ini, kira-kira rumah hamzahnya fathah rumahnya hamzah kira-kira alif, ya atau do atau waw? Iya. Kenapa ya? Kan ditulis Sebelumnya sesuai berbaris harokat. kasroh. Iya. Pasti ya. Kuri'a. Dah, pinter. Lanjut. Kita mau nulis istahzi'u. Istahzi. Ya.
zi, u. Yes. Berarti wow. Tah, zi, Istahzi. u. Iya. Apa ya? Oh iya, Ustaz. Kenapa ya? Karena sebelumnya kasroh. Oke ya, karena sebelumnya kasroh. Ini yang paling gampang nih. Di surah apa namanya? Ar-Rahman tuh. Lu. Lu. Ini ya. Lu'a apa aja ya? Karena yang berpengaruh di sini ada apanya? Harokat sebelumnya. Ya, harokat sebelumnya. Ya, menentukan rumah hamzah. Dah. Alhamdulillah beres. Nah, sekarang hamzah di akhir, terus sukun. Emang ada Ustazah hamzah di akhir sukun? Sukun dengan disukunkan lain ya, Ustaz. Iya. Yasha. Bu tuh apa ya? Wajib. Ji bu. Oh, berarti kayak fi'il amr gitu, Ustaz. Nggih. Fi'il amr. Anu. Ya. Jadi ini kalau yang sukun ini ngasih contohnya di mana ya? Di ujung sini aja. Ini contohnya di ujung sini ya. Contohnya bu. Contohnya bu. Bu. Contohnya lagi misalnya Yasha. Yasha. Contohnya lagi apa tadi? Ji ya. Ji. Nah, ini mas sedikit ya, di Al-Quran tuh sedikit yang hamzah sukun di akhir. Alhamdulillah beres. Hamzah beres atau enggak? Luar biasa. Lanjut. Mumpung masih semangat, lanjut. Oke. Kita masuk badal. Apa itu badal? Mengganti. Apa saja yang diganti? Ya, ini kaidah badal ya. Nah, ini kaidahnya. Ya, badal itu secara bahasanya iwal, mengganti. Ja'alu harfin atau ja'lu harfin makan akhar. Huruf satu huruf tapi ditulisnya lain. Gitu ya. Jadi ada huruf tapi tulisannya lain. Ya, contoh alif ditulisnya iya. Ya, alif ditulisnya waw. Itu kan kagak bener. Ini bahasa enaknya ngomong ya. Alif ya alif. Ya, wow ya, wow. Tapi ada di Quran itu alif tapi tulisannya ya. Ada alif tulisannya apa? Wow. Ya, ada di dalam Rasul Usmani. Yang kedua, ada sin, bacanya sin. Tulisannya sod. Ada enggak? Ini paling gampang ya. Karena sedikit. Ya, contohnya apa, Saudara? Kok musaitirun? Iya, musaitirun ya, iya basutu, bastoh, sama siroto. Walaupun ada dua bacaan ya, nanti termasuk ini juga menampung dua bacaan. Nanti kita bahas ada dua bacaan ditulis dengan satu
satu model walaupun menampung dua. Oke ya, nomor 2 clear. H ditulis tak, ada nggak? Tak marbutoh itu Banyak. Y ya. H harusnya tak marbutoh, ditulisnya tak mabsutoh atau hak mabsutoh atau tak taknis. Ya. Jadi ada istilah hak taknis, ada hak marbutoh. Tak taknis, ada tak marbutoh. Yang benar yang mana? Yang benar puyeng. Ya pokoknya ada hak, bacanya hak, tapi tulisannya apa? Tak. Ya. Nanti kalau ketemu insya Allah beres. Yang keempat ada nun ditulis alif. Ada nggak Ustaz? Nun nih, nun. Tahu nun kan? Nun. Bukan nun hidoyah itu Ustaz. Lain. Nah, Ya. Ini pengecualian hanya 2 tempat di Quran. Nunji itu. Ya, jadi nomor 2 dan 4 lain. Ya, nomor 2 dan 4 itu kasusnya sedikit. Jari saya nggak habis. Ya, kalau habis potong, silakan potong kuku-kuku kotor jari saya. Ya, jadi yang paling banyak itu alif ditulis ya atau waw itu beberapa ya. Tapi sebenarnya kaidah balin nggak banyak juga sih. Yang paling ruwet tadi hamzah ya. Itu banyak banget ya kaidah-kaidah sebenarnya. Kalau ini sedikit-sedikit insyaallah. Kita masuk ya. Pertama adalah alif ditulis ya. Ini ada 4 kasus. Ya. Sepakat ulama bahwa alif ditulis ya di 4 tempat. Apa saja? Yang pertama, memang dia asalnya ya. Ya. Jadi kalimat al-hadyu, al-huda. Ya. Huda, berarti kan setelah dal itu alif atau ya? Kalau kita bacanya huda. Alif. Alif. Tapi aslinya dia itu hadyu. Ya. Makanya ditulisnya huda tetap pakai ya. Dah, clear ya? Lanjut, contohnya sakyun juga sama. Ya. Sako, ya, orang baca sakyun susah, sako aja lah, sako. Ya. Wa idis tasqa Musa, nah semacam itu. Ya, aslinya dia itu ya. Tetapi dibacanya dalam suatu kondisi menjadi alif. Maka tulisannya pun tetap harus ya. Oke lanjut. Yang kedua alif taknis. Sako tadi aslinya apa Ustaz? Sakyun. Sakyun. Masdarnya ya, seperti hadiyun. Sakyun. Sakoyaski nanti menjadi perubahan tuh. Sakoya, aslinya sakoya, kata dasarnya itu bukan sakoa, bukan sako, tapi sakoya. Istasko, nah, itu nanti tasrif mainannya. Oke, lanjut ya. Alif taknis atau alif perempuan. Jadi alif itu ternyata punya jenis kelamin ya. Ada alif jantan ya, atau laki-laki, ada alif betina atau perempuan. Kapan ada alif taknis? Ketika mengikuti wazan fu'ala, nah terakhirnya itu ya, fa'ala dan seterusnya itu. Ya, nanti kalau ketemu kayak gini ada bacaan yang lain membacanya dengan fa'le, nah itu alif taknis. Ya, jadi alif tapi nggak jantan, berarti betina gitu ya. Jadi alifnya bengkong ya, jatuh atau alifnya tidur. Ditulis secara ya. Ya wazannya ini aja nih. Yang ketiga, alif majhul asli. Apa ya alif majhul asli itu? Ya, alif majhul asli itu alif yang ini tidak diketahui nih.
Karena asli dari sononya itu alifnya kayak gini. Yaitu kata-kata apa? Misalnya di huruf hatta, ila, ala, itu ya-nya itu yang bengkong itu aslinya apa? Alif majhul. Ya, jadi hatta, ila, ala itu alif majhul disebutnya. Ya, asli dari sononya. Ada juga di apa namanya kata tanya, anna, bagaimana ini? Ya, mata, kapan? Itu juga disebut alif majhul. Ya, kalimat pertanyaan. Ya. Nah, ada juga bala, lada. Nah, itu juga disebut alif majhul. Aslinya bala, ya. Ya, lada berdiri, ya. Tapi lada ini ada pengecualian di surah apa? Di surah Yusuf. Nah, itu lada pengecualian. Ya, ladanya pelanggaran itu. Nggak harusnya tulisannya ya, tetapi ditulis dengan tegak. Kenapa tegak? Sudah pernah kita bahas. Nah, clear ya? Ada pertanyaan? Enggak, lanjut. Lanjut dulu ya. Nanti nanya-nanya. Yang keempat. Alif di kata-kata saja, mazaka, wadduha, dimanapun berada dia selalu alif bengkong. Ya. Juga kata dahaha, watalaha, tohaha, al-ula, al-quwa. Itu semuanya ditulis alif bengkong, padahal aslinya waw. Ya, contohnya al-quwah, itu kan wawnya double kan? Menjadi al-quwa. Ya. Misalnya al-ulwun, al-ulwun, al-ulu, ain, lam, waw, gitu kan? Tapi menjadi al-ula. Ya. Jadi ini ada kata-kata yang asalnya waw, tapi ditulis alif, tapi bengkong. Nah, sampai sini mudah-mudahan nangkep. Ini nggak ruwet, cuman begini doang. Lanjut. Sepakat ulama alif ditulis waw. Kalau tadi alif ditulis apa? Ya. Sekarang alif ditulis waw. Yang pertama adalah kata-kata ada 8 kata. Ya. Ar-riba. Nah, riba itu ternyata alifnya ditulis apa? Wow. Ditulis waw. Ya, dan ini Rasul Usmani. Saya dulu waktu menyalin ayat tuh, pas menulis riba, baru sadar loh. Selama ini kita baca seenaknya aja kan. Ketika nulis ternyata nggak seenaknya. Ya, nulis Rasul Usmani itu nggak seenaknya. Maksudnya seenaknya itu bunyinya apa ya kita tulis, nggak taunya bunyinya apa, tulisannya beda. Riba ya. Kemudian bil godati. Ya, godati. Loh, harusnya setelah dal kan alif. Kenapa jadi waw? Ya, sepakat para ulama. Ya. Ada di 8 lafad. Ilan najati juga sama tuh. Ya, kalau orang biasa itu bacanya ilan najawati. Ini belum belajar Rasul Usmani. Ya, karena waw di situ adalah aslinya apa? Alif. Wa manat tsalisatal ukhra, wa manat, ya. Manat itu ternyata tulisannya alifnya berupa waw. Ya. Nah, nomor 6, 7, 8-nya itu sholawat. Bukan sholawat, sholah, zakah, hayah. Dimanapun mereka berada, ditulisnya dengan wow.
Dah, beres Ustazah, sudah jam 11. Mohon maaf, saya tadi yang terlambat. Oke. Nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan nanti saja. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ya, Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, Allah berikan ilmu bermanfaat, ya Allah jadikan kita istiqomah terus menggali ilmu Quran sehingga Allah semakin ridho dengan apa yang kita lakukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.